Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanda Rumdi Kurniawan dengan MPM 2014151001. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal hidrologi yang berjudul Analisis Tingkat Bahaya Erosi dan Lahan Kritis di Daerah Aliran Sungai Roraya, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditulis oleh Labako S, Umar Ode Hasani, Kahirun, dan Abdul Jalil dalam Jurnal Ecogreen volume 4 nomor 1 yang dipublikasikan pada April 2018 dari halaman 17 sampai 25. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang terpengaruhi aktivitas daratan. Hal ini ditulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015. Erosi adalah peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Hal ini merupakan permasalahan yang terjadi pada DAS-DAS di Indonesia akibat eksploitasi lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan minimnya tindakan konservasi yang diterapkan. Yang berikutnya adalah faktor terjadinya lahan kritis, antara lain 1. Genangan air yang terus-menerus seperti di daerah pantai dan rawa-rawa. 2. Erosi tanah yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah miring lainnya. 3. Kekeringan yang biasanya terjadi di daerah bayangan hujan. 4. Pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Ini yang viral di TikTok itu loh. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara survei lapangan untuk ground check dan pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengambil data primer, sementara itu penelitian instansional dilakukan untuk mengambil data sekunder yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di daerah aliran Sungai Roraya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yakni mulai bulan Agustus sampai bulan November 2016. Selanjutnya adalah faktor erosi, antara lain struktur tanah, bahan organik, tekstur tanah dan permeabilitas tanah, topografi yang meliputi panjang lereng atau L dan kemiringan lereng atau S. Selanjutnya adalah tingkat bahaya erosi yang dijelaskan pada tabel 1, di mana merupakan kriteria tingkat erosi di DAS Roraya Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditentukan berdasarkan acuan Dirjen RRL pada tahun 1998. Dari hasil penelitian ini, maka diketahui jika semakin tinggi tingkat volum tanahnya, maka kelas erosinya juga semakin tinggi. Yang berikutnya adalah parameter kekritisan tanah yang dibahas pada tabel 2, di mana parameter-parameter yang menentukan tingkat kekritisan tanah meliputi faktor alam dan faktor manajemen. Faktor alam yang dimaksud meliputi volum tanah, lereng, batuan sikapan, morfeorosi, dan tekstur tanah terhadap kepekaan erosi. Sedangkan faktor manajemen meliputi kawasan budidaya pertanian dan kawasan hutan serta kawasan perkebunan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana
Pada tabel 3 menjelaskan tentang nama dan jumlah kecamatan pada masing-masing kabupaten atau kota di Dasroraya. Sedangkan pada tabel 4 menjelaskan mengenai luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang masuk ke dalam Dasroraya. Selanjutnya ada peta Dasroraya, di mana dalam peta tersebut menjelaskan mengenai wilayah yang dilewati langsung oleh daerah aliran Sungai Roraya. Selanjutnya adalah analisis tingkat bahaya erosi Dasroraya yang dijelaskan pada tabel 5, di mana dalam tabel tersebut dapat dilihat jika penyebaran besaran erosi menunjukkan bahwa erosi dengan tingkat sedang menyebar lebih luas dibanding dengan tingkat erosi lainnya, di mana memiliki proporsi sekitar 33,17%. Selanjutnya adalah erosi permukaan dapat sendiri diestimasi berdasarkan adanya kenampakan gejala-gejala erosi permukaan yang tampak, seperti adanya bekas-bekas percikan material tanah, hasil pengelupasan oleh pukulan air hujan atau splash erosi, aliran lembaran yang bergerak perlahan di permukaan atau set erosion, adanya alur-alur kecil hasil goresan aliran limpasan permukaan atau rill erosion, dan parit-parit kecil hasil perkembangan dari alur-alur permukaan oleh goresan aliran limpasan permukaan atau gully erosion, serta lainnya. Selanjutnya pada tabel 6 membahas mengenai tingkat kekristisan lahan di Dasroraya, di mana menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis kategori kekritisan lahan di wilayah tersebut, yakni lahan tidak kritis, lahan agak kritis, lahan potensial kritis, lahan kritis, serta lahan sangat kritis, di mana presentasi tertinggi terdapat pada lahan agak kritis dengan proporsi sebesar 40,69%. Berikutnya, gambar 3 menunjukkan bahwa luas lahan yang tergolong agak kritis seluas 59.244,89 hektar atau 40,69% dari total luas Dasroraya. Potensial kritis seluas 32.697 hektar. Angka tersebut sangat mengkhawatirkan karena lebih dari separuh lahan di wilayah ini akan mengalami kritis jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, luas lahan yang tergolong kritis juga cukup besar, yakni seluas 48.348,06 hektar atau sekitar 33,21% dari total luas Dasroraya. Luas lahan kategori sangat kritis seluas 1.504,58 hektar atau 1,03% dari total luas Dasroraya. Sementara itu, kategori lahan tidak kritis seluas 3.982,02 hektar atau sekitar 2,61% dari total luas di Dasroraya. Yang berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari jurnal ini adalah tingkat bahaya erosi dengan kategori sangat rendah atau kurang dari 15 ton per hektar per tahun menyebar di wilayah dengan luas 26.716,63 hektar atau sekitar 18,35%. Sementara itu, erosi dengan kategori ringan atau 15-59 ton per hektar per tahun mencakup wilayah seluas 32.016,35 hektar atau sekitar 21,99%. Luas lahan yang tergolong agak kritis adalah 59.244,89 hektar atau 40,69%. Sedangkan lahan potensial kritis seluas 32.697. Sedangkan saran dari jurnal ini adalah diperlukan adanya tindakan konservasi yang ditunjukkan untuk mengurangi erosi dan lahan kritis di Dasroraya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.